Halo sobat, ketemu lagi sama aku Akelwin. Em, Sebelum mandi bikin konten dulu ya kan. Buat ini ya sekedar edukasi ya kan. Jadi ini saya membahas edukasi mandi. Perbedaannya mandi di Amerika dan di Indonesia ya kan. Oke, di Amerika itu kalau mandi kita tidak pakai gayung. Apa itu gayung? Gayung itu mandi yang pakai apa itu? Jibor ya, jibor kalau orang orang Jawa bilang jibor ya kan. Jadi ada tempat penampungan air, terus kita mandi pakai dijiborin gitu, ya kan? Itu masih banyak, ya kan? Ataupun jadi mungkin sekarang ya banyak yang udah modern, banyak masih juga yang begitu ya kan. Jadi kalau dia itu udah menjadi kebiasaan kalian di Indo, kebiasaan itu nanti kalau di Amerika akan Anda tinggalkan ya kan. Karena apa? Ini aku tunjukkan. Ini just simple thing ya kan. Ini kamar mandi yang berbentuk bathtub ya kan. Bawahnya itu ada tubnya. Ini ada kayak bathtub nih. Ini bathtub ya kan. Dan ini karena apa? Karena di Amerika semua kamar mandi ada shower head-nya. Ya kan? Itu kadang dibikin panjang atau pendek atau besar atau kecil ya kan. Semua kamar mandi di Amerika punya shower head ya kan. Dan semua kamar mandi di Amerika itu ada penutupnya. Oke. Pasti ada penutupnya. Itu gelas kaca atau itu kayak yang kayak plastik tapi beningnya kayak kaca itu, atau penutupnya cuma sekedar korden. Nah, jadi kalau kita mandi ini kita on lah, airnya turun di bawah. Ini bathtubnya ini bisa kalau kita ingin mandi bubble bisa ya kan, kita penuhi dengan air karena di situ ada lubang. Tidak kelihatan. Nah, itu ada lubang, itu bisa di on off kan, tinggal pencet ke bawah, on off, isi air hangat, isi air dingin. Di Amerika itu selalu ada air hangat sama air dingin ya kan. Jadi kita tidak takut kedinginan atau tidak takut ke panasan. Oke, selain itu, oke, ingat, ini sering terjadi dan banyak terjadi dan udah terjadi dari waktu saya ya. Saya nggak tahu ya, waktu itu mandi itu gimana ya, aku mandi aja ya kan. Akhirnya airnya ini kok banyak sampai ke lantai ya kan. Akhirnya saya ditegur dengan teman ya kan. Jadi dikasih edukasi. Dan dia tunjukkan ini korden ya kan. Dia bilang, makanya di sini korden ini kok ada dua, satu bagian plastik, satu lagi bagian kain ya kan. Banyak orang yang tidak tahu ataupun banyak juga udah tahu, ini yang belum tahu aja ya kan. Kalau Anda mandi, ini on, pilih itu panas atau dingin, ini kalian tutup ya kan. Kordennya, kalau ada korden begini nih, kalian tutup ya kan sampai ke ujung sana ya. Jadi begitu ditutup, pastikan yang bagian plastik ini, nah itu ada di dalam. Ya kan? Ini ada di dalam. Jadi ini kan ada pembatasnya. Ini pastikan ini ada di dalam dan ini ada di luar pembatasnya. Kalau kita tutup, saudara, akan kelihatan seperti itu, ya kan? Fungsinya apa?
Nah, fungsinya plastiknya ini tadi ya, untuk membatasi air supaya tidak sampai jatuh keluar ini pembatas. Karena apa? Karena banyak sekali waktu itu saya tidak tahu ya mandi ini, karena juga tidak mengerti ya. Ini plastiknya ini aku taruh juga di luar. Akhirnya air juga keluar ke sini waktu kita mandi. Karena itu shower headnya tuh menyiprat kemana-mana, ya kan? Jadi begitu mandi airnya kemana-mana. Dan aku lihat, shit, semuanya basah. Nah, aku kira hal itu normal karena kita kalau di Indo, kita kalau mandi basah semua ya kan, lantainya basah semua. Tapi di Amerika itu tidak normal. Jadi makanya make sure, bikin yakin plastik itu cover itu bata dan air tidak keluar, ya kan? Jadi memang bermacam-macam sekali ya kan. Tempat mandi ini ada yang aku bilang tadi, ada yang dikasih pintu selerekan, itu semuanya begitu. But ini yang simple, aja begitu, right? Oke, cukup sampai di sini ya. Kalau saya bikin short video, short edukasi, semoga teman-teman bisa ambil pendidikan tentang mandi. You know, but this could be, this is something funny, but this kalau Anda di Amerika, Anda perlu tahu itu. Okay. Good, bisa diambil hikmahnya, alright. Jadi semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Meski simple thing, but ini something we have to we have to educate people sometime, karena banyak orang yang tidak tahu juga, ya kan. Jadi itu perbedaannya. Kalau di Indonesia Anda punya kebiasaan mandi dengan pakai gayung karena ada tandon airnya. Di Amerika tidak ada pernah ada tandon air untuk mandi pakai gayung. Oke? So, tinggalkan kebersihan itu, belajarlah mandi dengan head shower. Air hangat lagi. Oh my god. Oke sobat, cukup di sini aja. Sampai ketemu lagi di video Uncle Wian selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan kasih komen, ya kan. Mungkin banyak kejadian atau kalian punya pengalaman lucu tentang mandi di Amerika. Oke? Dan tunggu lagi video berikutnya. Saya kasih edukasional lagi tentang cara berak yang benar di Amerika. Oke, tunggu video berikutnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Oke, bye-bye. Mandi dulu, sebelum mandi, amin, baca doa biar tidak kelelep.